Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya M. Azhar Khairullah, biasa dipanggil Azhar, dari tim KKN PPM UGM, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, seperti yang sudah saya beritahu sebelumnya, saya ingin berbagi dengan teman-teman siswa-siswi SMK di Desa Entak mengenai edukasi pengenalan Ikigai untuk menemukan tujuan hidup sesuai keinginan. Sebelum kita masuk ke materi utama, kita mengetahui sedikit ya tentang serba-serbi dari Ikigai itu sendiri. Untuk sejarahnya, yang pertama, Ikigai itu telah ada sejak periode Kekaisaran Heian di Jepang, yaitu antara tahun 794 sampai 1185. Seperti yang sudah disebutkan oleh Profesor Hasegawa melalui penelitiannya tahun 2001. Lalu, berdasarkan penelitian dari Dan Buettner tahun 2009, Ikigai adalah salah satu alasan mengapa penduduk Okinawa di Jepang banyak yang berumur lebih dari 100 tahun. Jadi, for your information atau untuk teman-teman ketahui, Dan Buettner ini dia telah melakukan sebuah program untuk mencari tempat-tempat yang dimana penduduknya itu memiliki usia panjang. Berdasarkan penelitiannya dari Dan Buettner itu terdapat 5 tempat yang memiliki penduduk yang mayoritas berusia panjang yang biasa disebut zona biru. Dan Okinawa di Jepang ini ada salah satunya ya. Untuk 4 lainnya itu adalah Sardinia di Italia, lalu California di Amerika Serikat, lalu Ikaria di Yunani, dan yang terakhir Semenanjung Nicoya di Costa Rica. Namun di sini kita akan membahas Ikigai yang merupakan salah satu alasan mengapa penduduk di salah satu zona biru tersebut, yaitu di Okinawa di Jepang, bisa berumur panjang. Jadi apa itu Ikigai? Kita mulai dari arti katanya sendiri ya. Jadi Ikigai itu terdiri dari Iki dan Gai. Terdiri dari dua kata ya. Dan dua kata ini dua-duanya berasal dari bahasa Jepang. Di mana Iki itu artinya dari kehidupan. Dan Gai itu berasal dari kata Kai yang berarti tempurung kerang kalau di Jepang. Dan tempurung kerang di Jepang itu dianggap sangat berharga atau bernilai. Sehingga kedua kata ini digabungkan menjadi Ikigai. Sehingga arti dari Ikigai sendiri adalah nilai dari kehidupan atau sesuatu yang menjadi alasan mengapa kita menjalani hidup mulai dari bangun pagi hingga terlelap kembali di malam hari. Seperti apa konsep dari Ikigai ini? Pada dasarnya, Ikigai itu adalah irisan dari 4 buah diagram Venn. Untuk yang belum tahu diagram Venn, mungkin bisa dicari sendiri di Google ya. Tapi saya harap teman-teman sudah mengetahui diagram Venn ya. Jadi irisan dari 4 buah diagram Venn ini, diagram Venn yang pertama adalah diagram apa yang kamu sukai. Lalu diagram yang kedua adalah apa yang kamu kuasai. Yang ketiga adalah apa yang dunia butuhkan. Dan yang terakhir adalah apa yang membuatmu bisa dibayar. Menemukan Ikigai itu berarti kita menemukan titik tengah dari keempat hal tadi dalam diri kita. Jadi irisan dari keempat diagram Venn yang sudah saya sebutkan tadi itu adalah Ikigai. Sambil penjelasan materi berjalan, mari kita ambil contoh seseorang ya. Kita panggil saja Sam. Kita bahas mulai dari diagram yang pertama, yaitu hal apa yang kamu sukai. Maksudnya adalah sesuatu yang kita sukai, kita senangi, yang kita itu
melakukan sesuatu tersebut itu kita enjoy. Kita tidak tertekan, kita tidak terbebani, dan kita setelah melakukan sesuatu tersebut tuh kita merasa senang, merasa bahagia, dan merasa enjoy untuk melakukannya gitu. Misalnya hobi ataupun kesenangan pribadi kita. Kalau hobi dan kesenangan pribadi itu kan contohnya banyak ya. Misal ada yang hobinya olahraga, ada yang hobinya mungkin membaca buku atau menulis cerita pendek ataupun bermain game itu juga termasuk di hobi ataupun kesenangan pribadi ya teman-teman. Nah kalau kita masuk di kasus Sam, kita anggap aja Sam ini memiliki hobi traveling, suka mengeksplor hal-hal yang baru dan juga dia suka menulis. Kita lanjut ke diagram yang kedua. Apa yang kamu kuasai? Maksudnya adalah apa yang membuat kamu merasa ahli di bidang tersebut. Nah, keahlian ini bisa kita dapatkan dari mana aja. Yang pertama, dari menempuh pendidikan formal. Yang kedua, menempuh pendidikan non formal. Maksudnya adalah mengikuti kursus. Bisa juga dari belajar otodidak, ataupun bisa juga merupakan bakat alami dari diri kita sendiri. Misal, saya memiliki bakat time management. Nah, itu juga termasuk hal yang teman-teman kuasai ya. Karena time management itu juga merupakan skill dan belum tentu semua orang tuh bisa menguasainya langsung gitu loh. Apalagi kalau teman-teman berbakat di bidang itu. Nah, itu berarti tentunya teman-teman menguasai banget tentang time management. Lalu misalnya bisa matematika. Nah, bisa matematika ini juga contoh hal yang teman-teman kuasai dengan menempuh pendidikan formal gitu ya. Karena matematika kan adanya di sekolah ataupun bisa juga mengikuti kursus pelatihan. Jadi teman-teman menguasai matematika itu karena teman-teman menempuh pendidikan. Nah, kalau kita masuk ke kasus Sam yang tadi, Sam ini dia mahir bersosialisasi, lalu memiliki skill time management yang baik, dan juga mahir menggunakan aplikasi video editing. Tiga hal ini adalah hal-hal yang dikuasai Sam. Tapi hal yang kita kuasai itu belum tentu hal yang kita sukai ya teman-teman. Dan hal yang kita sukai itu juga belum tentu hal yang kita kuasai gitu. Jadi maksudnya adalah misal nih si Sam mahir menggunakan aplikasi video editing. Tapi belum tentu si Sam itu dia suka mengedit video. Bisa jadi dia bisa untuk menggunakan aplikasi video editing, tapi sebenarnya dia tuh nggak suka mengedit video karena bisa saja dia menganggap mengedit video itu cuman menghabiskan waktu, cuman istilahnya itu nanti bisa jadi eh, diminta tolongin sama teman-teman yang lain. Kan biasanya kayak gitu ya kalau misalnya pengedit video gitu kan. Kalau di level sekolah menengah itu kan teman-teman yang bisa mengedit video itu kan istilahnya skill yang langka gitu ya. Jadi kalau di kepanitiaan sekolah itu biasanya kalau sepengalaman saya dulu itu pasti dia masuk ke bagian desain atau dokumentasi gitu. Jadi belum tentu Sam itu dia menguasai video editing, tapi dia juga suka video editing. Bisa jadi dia tuh bisa video editing tuh cuman sekedar bisa aja, tapi belum tentu dia suka gitu. Kita lanjut ke diagram Venn yang selanjutnya. Apa yang dibutuhkan dunia? Maksudnya adalah dunia itu sekarang butuh apa? Atau dalam lingkup yang lebih kecil lah, lingkungan sekitar kita itu butuh apa sih? Berdasarkan berjalannya waktu, perkembangan teknologi, serta kesadaran manusia, hal-hal yang dibutuhkan oleh lingkungan sekitar, bahkan dunia itu pasti berbeda-beda. Misal, di tahun ini tuh kita butuh orang-orang yang memiliki skill seperti ini. Tapi belum tentu
apa yang dibutuhkan di tahun ini itu sama dengan 10 tahun yang lalu. Karena perkembangan teknologi dari 10 tahun yang lalu sampai sekarang itu berkembang pesat sekali ya teman-teman. Misal 10 tahun yang lalu, kita kan belum kenal istilahnya itu orang-orang yang suka ngevlog, itu kan jarang ya teman-teman ya. Mungkin kalau 10 tahun yang lalu itu kan orang-orang yang eh, istilahnya itu teknologi itu belum terlalu berkembang jauh lah. Belum ada e-sports di Android. Kalau sekarang kan e-sports itu kan ada Mobile Legend atau PUBG Mobile. Kalau dulu kan mungkin e-sportsnya itu masih di komputer, masih di PC. Makanya kenapa zaman dulu itu kan warnet itu kan laku ya teman-teman ya. Ada teman-teman yang main Counter Strike atau teman-teman yang main Dota gitu. Jadi kebutuhan dunia itu tiap tahun itu pasti berbeda teman-teman. Karena ya itu kembali lagi ke perkembangan teknologi dan juga kesadaran manusia. Kita kembali lagi ke kasus Sam yang tadi. Di era di mana Sam hidup ini, dunia menghadapi ancaman mencairnya es kutub yang disebabkan oleh meningkatnya suhu bumi akibat polusi berkepanjangan. Sehingga dunia membutuhkan seseorang yang peduli akan lingkungan. Sebenarnya tidak hanya seseorang ya, karena kita tinggal di bumi yang diisi oleh 4 miliar orang, tentunya kita butuh banyak juga ya manusia yang peduli lingkungan agar bumi kita terselamatkan. Tapi seseorang ini istilahnya saya pakai untuk istilahnya lingkungan sekitar tuh butuh Sam gitu sebagai orang apa agar Sam itu bisa peduli lingkungan supaya dunia itu terselamatkan begitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke diagram Venn yang terakhir atau yang keempat. Apa yang membuatmu dibayar? Maksudnya itu adalah kita itu bisa mendapat penghasilan itu dari mana? Karena seiring berjalannya waktu ya, dari kita kecil sampai kita dewasa. Saat kita dewasa, untuk bertahan hidup, kita nggak mungkin ya cuman bergantung ke pemasukan dari orang tua ya. Tentunya kita sudah mulai ada tanggung jawab untuk menghasilkan penghasilan sendiri. Itu sudah hal yang wajib untuk orang yang memasuki usia produktif, yaitu usia kerja ya teman-teman ya. Sekitar kalau nggak salah usia 15 sampai 64. Nah, itu seharusnya sudah mulai memiliki penghasilan sendiri. Karena kalau misalnya kita tidak bisa mendapatkan penghasilan, tentu sulit untuk kita bertahan hidup. Contohnya kan kalau misalnya kita mau makan, mau minum, itu kan butuh uang untuk membayar makan dan minum yang sudah kita makan dan minum kan. Kalau misalnya kita nggak punya penghasilan kan kita susah nih, kita mau makan apa, mau minum apa gitu. Nah, kalau dalam kasus Sam ini, si Sam itu memiliki pekerjaan yang tidak tetap, yaitu pengedit video atau video editor. Jadi istilahnya itu teman-temannya Sam atau orang yang sudah mengetahui kemampuan dari Sam sendiri itu biasanya mereka yang berlangganan di Sam minta tolong dieditkan videonya. Tapi pekerjaan tersebut itu pekerjaan yang tidak tetap ya teman-teman. Maksudnya belum tentu tiap hari itu ada orderan yang masuk. Jadi bisa aja minggu ini Sam tuh dapat 2 orderan untuk mengedit video, tapi bisa jadi 2 minggu selanjutnya udah nggak dapat. Jadi itu istilahnya itu pekerjaan sampingan ya teman-teman, pekerjaan yang tidak tetap. Oke, berdasarkan 4 diagram Venn tersebut, bisa kita bentuk seperti ini ya teman-teman. Jadi seperti ini bentuk diagram Venn dari 4 diagram Venn tersebut. Apa yang kamu suka, keterampilan yang dikuasai, lalu apa yang bisa dibayar orang untuk diri sendiri, dan juga apa yang dibutuhkan sama dunia. Kita lanjut ke selanjutnya. Irisan antara diagram Venn. Maksudnya adalah, jadi kan kita sudah
mengetahui 4 diagram ini ya. Nah, kalau irisan antara dua diagram Venn itu maksudnya antara apa yang kamu suka dengan keterampilan yang dikuasai, lalu keterampilan yang dikuasai dengan orang yang mau membayar. Pokoknya antara dua diagram Venn ini kan dia juga membentuk dua irisan ya masing-masing ya. Orang mau membayar dengan apa yang dibutuhkan dunia dan juga apa yang dibutuhkan dunia dengan apa yang kamu suka. Nah, kita lanjut lagi, balik lagi. Yang pertama adalah misi atau mission. Misi ini adalah irisan yang terjadi ketika hal yang disukai bertemu dengan apa yang dibutuhkan oleh dunia. Misal nih, kalau misalnya kita menyukai hal-hal yang berbau lingkungan, bertemu dengan apa yang dibutuhkan dunia. Nah, dunia ini kebetulan dia juga butuh orang yang peduli lingkungan. Nah, berarti kan itu hal yang kita sukai itu bertemu dengan apa yang dibutuhkan oleh dunia. Yaitu kita bisa menjadi orang yang peduli lingkungan karena kita dibutuhkan sebenarnya oleh lingkungan sekitar, bahkan oleh dunia. Nah, itu yang dinamakan misi. Dalam kasus Sam ini, contohnya ketika dia mengeksplor diri dengan melakukan aksi penghijauan lahan gundul. Tapi Sam ini dia tidak memiliki keahlian dalam menanam tanaman. Serta aksi penghijauan lahan gundul tidak menghasilkan income bagi Sam karena merupakan kegiatan sosial. Seperti yang kita ketahui kalau kegiatan sosial itu kan dia bukan kegiatan yang menghasilkan keuntungan ya teman-teman. Bahkan income-nya aja belum tentu ada gitu, pemasukannya itu belum tentu ada. Jadi itu bisa dikatakan kalau misalnya Sam terlalu sering melakukan hal-hal tersebut, Sam itu bisa jadi dia hanya membuang waktu dan hanya membuang biaya aja. Dia akan kesulitan mungkin ke depannya dalam jangka panjang gitu ya teman-teman. Kita lanjut ke irisan selanjutnya yaitu passion atau kegemaran. Irisan yang terjadi ketika hal yang disukai bertemu dengan hal yang dikuasai. Maksudnya adalah kita langsung aja masuk ke contohnya kasus Sam ya. Sam ini kan dia menyukai traveling. Tapi dia juga menguasai manajemen waktu dan juga menguasai video editing. Sehingga bila Sam itu dia membuat vlog yang seputar traveling, itu pasti dia tuh bakal passion di bidang itu. Bakal suka maksudnya. Passion tuh ya istilahnya itu enak lah. Kita gemar lah melakukan hal-hal tersebut. Kita ambil contoh itu YouTuber ya. YouTuber itu kan istilahnya mereka tuh bikin video tiap hari ataupun tiap minggu itu kan sebenarnya kegemaran dari mereka. Mereka suka traveling, bertemu dengan mereka tuh juga bisa menguasai misal kalau YouTuber tuh kan dia menguasai penggunaan kamera atau penggunaan video recorder atau juga menguasai video editing. Jadi ya passionnya dia ya dia traveling terus dia rekam, habis itu dia upload di YouTube gitu ya teman-teman. Nah, tapi kalau kita kembali ke dalam kasus Sam ini, si Sam ini dia tidak memiliki income dari kegiatannya. Karena istilahnya income-nya dia itu di sini kita anggap si Sam itu dia belum membuat channel ya teman-teman. Istilahnya itu dia cuma buat video seputar traveling aja. Sehingga passionnya tuh hanya memakan biaya tanpa pemasukan. Dan juga misal nih si Sam ini dia membuat vlog seputar traveling. Kita anggap aja si Sam ini dia sudah memiliki channel ya teman-teman. Si Sam ini dia suka traveling, tapi travelingnya tuh ya videonya sama aja sama YouTuber yang lain. Jadi istilahnya itu bagi orang-orang itu kurang menarik karena ya isinya sama aja sama YouTuber yang lain, gak ada bedanya gitu. Jadi income-nya kurang. Kita lanjutkan ke irisan selanjutnya ya teman-teman, yaitu profesi atau profession. Irisan yang terjadi ketika hal yang dikuasai bertemu dengan orang yang ingin membayar. Kalau kita langsung contohkan dalam kasus Sam ini, si Sam ini kan dia menguasai video editing dan bertemu dengan para pelanggan yang ingin menggunakan jasa Sam. Nah, tapi kan
si Sam ini kan dia bukan tipe orang yang suka mengedit video ya sebenarnya teman-teman. Walaupun dia itu mengedit video udah ada bayarannya gitu teman-teman. Jadi istilahnya itu mirip seperti kita kerja di tempat yang belum tentu kita di situ tuh mau kerja. Maksudnya belum tentu di tempat yang kita inginkan. Jadi kita kerja tiap hari dapat gaji, tiap bulan ya maksudnya teman-teman. Tiap bulan dapat gaji, tapi kita belum tentu enjoy kerja di situ karena kita sebagai profesi aja sebenarnya kerja di situ. Nah, ini sama seperti kasusnya Sam ini. Dia kan bukan orang yang menyukai video editing sebenarnya, tapi karena ada pelanggan yang ingin membayar jasanya, dia melakukan pengeditan video dengan bayaran tertentu gitu. Tapi belum tentu dia menikmati profesinya karena kembali lagi video editing itu sebenarnya bukan hal yang dia sukai. Nah, ini adalah irisan yang terakhir ya teman-teman, yaitu vocation atau pekerjaan. Yaitu irisan yang terbentuk ketika apa yang dibutuhkan dunia bertemu dengan adanya orang yang akan membayar. Kita langsung masuk ke dalam kasus Sam. Misalkan ada sponsor yang menginginkan Sam untuk mempromosikan cinta lingkungan dengan syarat menanam 100 pohon setiap bulannya. Memang Sam itu dia bekerja di situ, dipromosikan oleh sponsor, tapi dengan syarat menanam 100 pohon. Dia dapat duit, tapi kan cinta lingkungan ini bukan hal yang dikuasai Sam ya, teman-teman. Dia sendiri tuh belum tentu mengerti basic-basic pengelolaan lingkungan itu seperti apa, misal menanam pohon ataupun eh, apa ya, seputar lingkungan-lingkungan gitu teman-teman. Dia tuh sebenarnya bukan orang yang menguasai hal-hal yang seperti itu. Jadi si Sam tuh misal dia menanam 100 pohon, tapi dia tuh nanamnya belum tentu pohonnya itu tumbuh teman-teman karena bisa jadi cara nanamnya itu salah. Sehingga dia tuh merasa sedikit khawatir akan hasil pekerjaannya. Dan kalau misalnya seperti itu terjadi bisa menyebabkan tekanan pada diri sendiri. Lalu seperti apa konsep dari Ikigai menjawab Ikigai dari si Sam? Nah, ini diagram Ikigai yang sudah lengkap ya teman-teman ya. Nah, jadi irisan antara apa yang kamu suka dengan keterampilan dikuasai itu namanya kegemaran. Orang yang mau membayar dengan keterampilan dikuasai itu namanya profesi. Dunia membutuhkan dan juga orang yang mau membayar itu namanya pekerjaan, dan juga apa yang kamu suka dengan apa yang dibutuhkan dunia itu sama, itu namanya misi gitu ya teman-teman. Bagaimana konsep Ikigai menjawab kasus dari Sam tersebut ya teman-teman? Solusinya salah satunya ya, ini salah satu solusi Ikigai bagi Sam itu dia bisa menjadi environment vlogger. Dia dapat memulainya dengan membangun channel miliknya, lalu mengeksplor hal-hal baru terkait peduli lingkungan, serta turun ke lingkungan melakukan aksi peduli lingkungan meski hanya aksi yang kecil, yang hasilnya akan diunggah di channel miliknya. Dikarenakan Sam memiliki kemampuan video editing, maka diyakini videonya akan menarik minat orang untuk dilihat sehingga menghasilkan income bagi Sam. Melalui video tersebut, Sam akan semakin dikenal, sehingga bukan tidak mungkin bagi Sam untuk mendapat network yang lebih luas, misalnya komunitas peduli lingkungan, untuk menambah pengetahuan Sam akan pengelolaan lingkungan. Jadi, seperti ini ya, teman-teman, solusi Ikigai bagi si Sam. Istilahnya kan lingkungan itu hal yang dibutuhkan oleh dunia ya, teman-teman. Jadi, ditambah lagi si Sam itu dia memiliki kemampuan video editing. Jadi dengan dua model tersebut, si Sam itu video di channelnya itu pasti bakal dikenal lebih luas ya sama masyarakat karena dunia itu membutuhkan orang-orang seperti Sam ini teman-teman yang peduli lingkungan. Kita dapat mengambil pelajaran dari kasus Sam tadi tentang bagaimana menerapkan konsep Ikigai pada diri kita sendiri. Mulai dari menemukan hal yang kita sukai, hal yang kita kuasai, apa yang dibutuhkan dunia, lalu berakhir pada apa yang dapat menghasilkan pendapatan untuk diri sendiri. Untuk itu seharusnya kita sudah mulai menerapkan konsep Ikigai sedini mungkin ya teman-teman, agar
kehidupan kita sehari-harinya itu menjadi lebih bersemangat dan juga bermakna. Maksudnya kita tuh bangun pagi itu punya tujuan teman-teman. Bangun pagi sampai kembali lagi tertidur di malam hari. Sehari yang kita pakai kurang lebih eh, anggap aja tidurnya 7 jam ya teman-teman. Jadi sehari kan 14 jam ya. 14 jam yang kita pakai dalam sehari itu kita gunakan waktu tersebut dengan maksimal dan juga kita enjoy untuk menggunakan waktu-waktu dengan berkegiatan sesuai apa yang kita inginkan teman-teman. Jadi harapannya teman-teman mulai sekarang tuh teman-teman bisa menemukan ikigai dari diri teman-teman sendiri, mulai dari apa yang teman-teman sukai. Teman-teman suka apa sih? Misal aku suka main Mobile Legend, aku suka main PUBG Mobile, atau mungkin yang cewek aku suka membaca buku, menulis puisi, menulis cerita pendek. Lalu apa yang teman-teman kuasai untuk mendukung apa yang teman-teman sukai tadi. Misal kalau untuk cowok-cowok yang suka main Mobile Legend itu bisa contohnya menguasai aplikasi-aplikasi streaming gitu ya. Misalnya streaming di Facebook, jadi sambil main Mobile Legends, streaming di Facebook. Ataupun kalau yang cewek, mungkin yang suka menulis cerpen, dia punya networking untuk menerbitkan kumpulan-kumpulan cerpen menjadi sebuah buku gitu. Lalu apa yang dibutuhkan dunia? Nah, kira-kira dunia ini membutuhkan orang-orang seperti teman-teman semua atau tidak? Maksudnya dunia ini butuh orang-orang yang suka main games atau orang-orang yang suka menulis cerpen ini atau tidak gitu teman-teman. Lalu terakhir, apakah eh, melalui hal-hal tersebut tuh teman-teman bisa menghasilkan duit? Nah, kalau misalnya menulis cerpen itu kan kalau misalnya mendapatkan penghasilan itu kan cuma kalau cerpennya itu bisa dipublikasikan ya teman-teman, bisa diterbitkan jadi sebuah buku. Nah, kalau main games juga sama. Main games itu juga kita dapat duit kalau misalnya kita tuh streaming atau kita publikasikan gimana gameplay games kita gitu. Misal nih main Mobile Legend, mainnya kayak gini-gini, kita ngerti nih. Kita berbagi ilmu di streaming, misalnya di Facebook. Nah, kalau misalnya banyak yang nonton, nah berarti orang-orang tertarik dengan skill dari teman-teman gitu. Jadi seharusnya konsep Ikigai ini sudah mulai teman-teman terapkan ya dari sekarang supaya nanti teman-teman memahami kira-kira teman-teman ini di kehidupan mendatang mulai besok itu teman-teman enjoy mau melakukan apa aja dan didukung dengan misal dari teman-teman yang suka itu bisa menghasilkan duit dibutuhkan oleh dunia dan juga apakah teman-teman menguasai hal tersebut. Tuh. Jadi apakah kamu siap menemukan ikigai bagi dirimu sendiri? Saya harap teman-teman siap ya untuk menemukan ikigai bagi diri teman-teman sendiri. Karena sebenarnya ini adalah konsep yang sederhana, namun penting ya teman-teman. Dibuktikan dengan penelitian dari Dan Butner tadi ya, tahun 2009. Konsep ikigai itu dapat membuat orang tuh di rata-rata penduduk di Okinawa di Jepang itu berumur lebih dari ratusan tahun karena mereka tuh memiliki ikigai pada dirinya sendiri. Entah ikigainya misal menjaga ilmu samurai gitu misalnya. Bisa jadi seperti itu kan. Tapi kan itu ikigai dari dirinya sendiri. Berarti ya dia enjoy melaksanakan kegiatannya untuk menjaga ilmu samurai gitu. Misal untuk diturunkan kepada keturunan selanjutnya gitu. Yang penting tuh dia enjoy melakukan sesuatunya. Oke, jadi begitu penjelasan dari saya seputar edukasi ikigai. Teman-teman, berikut sumber yang saya ambil pada tanggal 5 Agustus 2021 mengenai konsep dari ikigai sendiri. Jika teman-teman masih ingin memahami konsep ikigai lebih dalam, mungkin teman-teman bisa membuka kembali sumber yang sudah saya terterakan
atau bisa mencari di Google sendiri ya teman-teman tentang Ikigai lebih dalam. Saya harap apa yang sudah saya sampaikan bisa berguna ya untuk teman-teman. Jika ada salah atau hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih sudah memperhatikan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.